Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa yanwi bi syukra ala ni'matil aqli wa sihatil badani wa la yanwi bi iqbalan nasi ilahi wa la istijlab wa hutamid dunya al karamata inda sultan wa ghairihi. Allah. Wa yanwi, dan juga berniatlah orang yang mencari ilmu dengan belajar asyukur, yaitu niat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nikmatil aqli, atas nikmat akal. Juga salah satu bagi orang yang mencari ilmu yaitu berniat bersyukur kepada Allah, diberikan kaki sehingga kita bisa berjalan, diberikan berkendaraan kita duduk, yaitu bersyukur, yaitu dipakai ke pengajian, dipakai sholawatan, dipakai zikiran, bersyukur. Juga kita ala nikmatil akli, kita juga sepantasnya, selayaknya bagi orang yang mencari ilmu agama itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antaranya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akal kita membedakan haram, halal, laki-laki, perempuan, hewan, ini semut, ini gajah. Yang bisa membedakan di kalangan kita punya akal, kita bersyukur. Walaupun gitu. Jadi terkadang kita tidak bersyukur pada nikmat tersebut sangat besar. Pertama, yang nikmat yang paling besar Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Makanya semoga kita matinya juga beriman kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu itu bersyukur. Oleh Allah diberikan akal, juga wasihatil badan, dan sehat badannya. Banyak orang-orang sehat, banyak orang-orang yang berakal, cuman mereka enggan, bahkan tidak mencari ilmu agama, sehingga kesehatan dan akalnya tidak berfungsi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Di saat tidak difungsikan akal yang Allah berikan untuk membedakan untuk pahala dan dosa, dunia dan akhirat, hidup dan mati, maka hidupnya akan sengsara cepat ataupun lambat. Naudzubillah min dzalik. Wasihatil badan, dan sehatnya badan. Di saat masa sehatnya orang itu enggan untuk ibadah, malas untuk ibadah, entah itu mau sholat, entah itu pengajian, sholawatan, pengajian, kumpul-kumpul kebaikan, tidak digunakan, maka dia di masa tuanya tinggal penyesalan yang tidak ada gunanya. Dan apabila dia menghadap kepada Allah, dia mau berani ngomong bagaimana wong masih hidupnya diberi akal dengan sempurna, tidak digunakan di jalan Allah, diberikan kesehatan, badannya masih kuat, masih berjalan, masih normal, lalu tidak digunakan badannya, akalnya, bagaimana untuk bertanggung jawabkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan akal kita, sehat kita, gunakan kesehatan kita, badan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yaitu menghadap, sehingga kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wayanwi, dan juga niatlah. Wayanwi wala yanwi bi iqbalan nas, dan juga tidak boleh bagi orang yang mencari ilmu agama bihi, dengan belajar ilmu, iqbalan nas, untuk menghadapi manusia ilaih, kepada talibul ilmi. Enggak boleh. Saya mau belajar ilmu, saya mau mondok, saya mau mengaji, saya mau ikut majelis takliman biar orang tuh nanti ngaji semua sama saya. Jangan. Ngurus sampean aja udah syukur bisa ngurus sampean. Kalau udah punya anak istri bisa ngurus istrinya, udah syukur. Jangan niat yang bukan-bukan. Itu kan berarti niat kemuliaan. Niat, saya mau mondok biar nanti orang itu ngaji semua sama saya. Jangan. Itu niat yang tidak bagus. Biar orang nanti takut sama saya. Jangan. Biar orang tuh nanti menghormati saya. Jangan. Biar orang tuh nanti saya mau mondok, mau ngaji, ikut pengajian ini itu, biar saya jadi orang alim, nanti yang bisa ceramah saya. Jangan. Itu tidak bagus. Jangan. Jadi ada niat-niat yang dianjurkan dalam agama, juga ada niat-niat yang dilarang dalam bentuk keagamaan. Saya mau belajar ilmu, saya mau mondok, biar nanti saya debatin semua orang Singkawang. Jangan. Bisa-bisa ilmunya tidak barokah, tidak manfaat. Karena mengapa? Niatnya bukan tujuan mendekatkan diri kepada Allah,
dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi niatnya dan lain-lain. Saya mau mondok, saya mau ngaji, biar nanti banyak orang yang sungkem. Jangan niat seperti itu. Jangan. Wala istijlaba hutamid dunya, dan juga tidak boleh berniat bagi orang yang mencari ilmu. Baik mencari ilmu harian, mingguan, tahunan, mondok, per bulan. Yang penting cari ilmu, yaitu hutamid dunya, wala istijlaba hutamid dunya, juga tidak boleh itu niat orang yang mencari ilmu untuk mengambil dari benda-benda dunia. Biar saya punya mobil, biar saya banyak orang yang sungkem, jangan. Tapi luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita agar dicintai oleh Allah, agar kita mendapat ridhonya Allah, itu saja. Dan yang bukan-bukan. Adapun umpama kalian sampean mondok, sampean ngaji, lalu ada orang bertanya hukum, sampean tahu ya jawab. Andai kata ada orang tuh ngaji sama sampean, syukur-syukur. Cuma niat sampean kan bukan ke situ. Berarti itu bentuk kelebihan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean ngaji ini sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pilihan. Banyak orang sehat, banyak orang berakal, tidak ngaji-ngaji dia. Tidak ngaji-ngaji. Padahal berakal sih mereka. Bahwa bagaimana besarnya pahalanya orang ngaji. Di saat ngaji itu tenang luar biasa, damai luar biasa. Dan juga selain ilmu yang pertama tidak tahu jadi tahu kok. Tapi akan tidak difungsikan. Naudzubillah. Jadi bersyukur. Kita ini bisa ngaji oleh Allah. Kita masih ngumpul-ngumpul oleh Allah. Jangan, sudah beruntung, ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kehendak baik dari Allah. Makanya sabdanya Rasulullah, orang ngaji ini pilihan semua. Ngaji-ngaji ilmu ini sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Rasulullah bersabda, "May yuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin." Di saat Allah sudah menghendaki hambanya baik, yufaqihu fiddin, maka Allah membuat ngerti sama hambanya masalah urusan agama. Yang pertama dia ngerti, ya. Lalu dia mondok. Pertama dia tidak tahu hukum ini, lalu dia majlis takliman. Bukankah itu pilihan dari Allah? Jadi di saat Allah menghendaki hambanya itu baik, maka yang tidak tahu bisa tahu. Dan bentuk belajar, dan bentuk ngaji, dan bentuk majlis takliman, dan seterusnya. Jadi kembali pembahasan bahwasanya orang-orang yang mengaji di jalan Allah, mengaji ilmu agama, baik itu mengaji Al-Quran, kitab-kitab, majlis takliman, per bulan, 1 minggu, 1 tahun, umpama dia mondok atau tidak, PP pulang pergi, bagaimanapun mereka, itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan begitu juga tidak boleh bagi orang-orang yang mencari ilmu agama wala istijlaba hutamid dunya wal karamati, agar mulia. Jangan saya mau mondok, saya mau belajar ilmu biar saya jadi orang mulia, biar disegani, biar orang itu tunduk, biar orang itu patuh, biar saya dihormati. Jangan, itu niat-niat yang sudah tidak lurus itu. Wal karamati, dan kemuliaan enda sultan, di sisi raja, di sisi pemerintah, di sisi presiden, ataupun lainnya. Biar saya nanti jadi bupati, biar saya jadi penasihatnya presiden, biar saya jadi penasihatnya bupati, gue DPR, biar saya nanti. Jangan sampai dan seperti itu. Yang kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan campurkan urusan dunia dengan akhirat. Karena minyak tidak akan pernah nyatu dengan air. Artinya yaitu sepantasnya dan seharusnya bagi orang yang belajar ilmu agama, luruskan niatnya, yaitu mencari ridhonya Allah lewat ilmu, lalu lewat pengamalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga ilmu kita barokah, manfaat kepada kita, anak istri kita, keturunan kita, santri kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, sampai dari dunia sampai hari kiamat, mulai sekarang sampai hari kiamat, sehingga anak keturunan kita salihin salihat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau Syekh Al-Alim Allamah
Al-Arif bin Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa astorihi fid daraini amin. Wa yahrumu taqaddumuhu, orang mulia itu yang didasar dengan ilmu, sebagaimana Syekhuna berkata itu, Syekh Ahmad Barizi hafizahullah ta'ala wa radha, beliau pernah menyampaikan perkataan gurunya. Siapa gurunya? Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Haji. Apa kata Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Haji yang pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad Barizi hafizahullah ta'ala wa radha? Beliau berkata, ini artinya Syekh menyampaikan perkataan gurunya. Apa kata gurunya? Kullu azin lam yuwattat bi ilmin fama'alu. Kullu azin lam yuwattat bi ilmin fama'aluhu zawal. Kullu azin, tiap-tiap kemuliaan, lam yuwattat, yang tidak didasari, tidak bersumber, tidak diperkokohkan bi ilmin, dengan ilmunya Allah, dia mulia disebab dia punya harta, bukan dikarenakan ilmu. Fama'aluhu zawal, maka akhirnya pasti binasa. Umpama orang tuh dihargai dikarenakan jabatannya, kan bukan sebab ilmunya, ilmu agamanya. Fama'aluhu zawal, maka akhirnya akan binasa. Akhirnya akan zawal, hilang itu maksudnya. Yang pertama banyak tamunya, jadi tidak ada tamunya itu. Yang pertama dikagumi saat datang, digandrungi, wah ini DPR ini, wah ini bupati ini presiden ini, bisa dicabut jabatannya, maka dia bukan siapa-siapa lagi. Kullu izin lam yuwattat bi ilmin, kullu izin lam yuwattat bi ilmin fama'aluhu, tiap-tiap kemuliaan yang tidak didasari dengan ilmu, pemberangkatnya bukan dengan ilmu tapi dengan harta, fama'aluhu zawal, maka akhirnya binasa, akhirnya hilang seketika. Coba kita lihat, umpama Haji Taufik lah jadi presiden, banyak tamunya. Haji Taufik jadi menteri, banyak. Haji Taufik semua jadi DPR, banyak tamunya itu. Bahkan orang suka semua. Tapi ingat, di saat dicabut oleh Allah jabatannya, Haji Taufik bukan siapa-siapa lagi. Yang pertamanya uwah, jadi tidak uwah sekarang ini. Mengapa? Karena kemuliaan bukan didasari, bukan bersumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu izin lam yuwattat bi ilmin fama'aluhu zawal. Tiap-tiap kemuliaan yang tidak didasar dengan ilmu, fama'aluhu zawal, maka akhirnya akan hilang maksudnya ini. Ini apa mesti menjabat? Apapun bentuknya, baik itu seumpama polisi atau tentara, sebentuk apa atau seumpama, yang penting kemuliaan yang diperoleh dan bukan bentuk keagamaan. Coba seperti ulamanya Allah, yang betul-betul ulama, semakin sepuh dia semakin disegani. Baik itu punya santri ataupun tidak, tetap beda itu. Tetap beda itu. Jangankan mereka punya santri, enggak punya santri dia tapi alim, tetap beda. Karena Allah yang membedakan sendiri dalam firman-Nya Allah, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dan juga orang yang tidak alim? Artinya la yastawun, artinya tidak akan pernah sama. Makanya mumpung kita masih, ayo ngaji kita. Ngaji kita nih. Yang pertama yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perintah, jangan kalian tukar dengan dunia yang lebih berharga. Dunia tersebut masih berharga apa tuh? Astronomi apa nih? Nyamuk. Dunia ini dengan nyamuk, dengan sayapnya nyamuk masih berhargaan sayapnya nyamuk. Tapi dunia menjanjikan seakan-akan wah, tidak. Banyak orang-orang punya pusing itu. Anaknya terbengkalai, istrinya tidak dijaga-jaga. Naudzubillah. Mengapa? Karena tidak dasar dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semoga kita, anak istri kita, keturunan kita punya ilmu yang barokah, manfaat, ahli ibadah, ahli ilmu. Dan teman-teman kita begitu juga. Dan saudara-saudara kita, ya doakan oleh kita. Orang yang tidak punya ilmu di masa tuanya itu laksana kelayang putus yang belum sampai ke bawah. Artinya tak jelas. Mau cari istri tak laku. Mau bergaya sudah tidak pantas.
Tidak batas, walaupun dia pakai mobil kah, pakai kendaraan udah capek, enggak ada. Udah tidak ada harganya kalau tanpa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan Imam Syafi'i itu pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidati. Hidupnya seorang anak pemuda itu harus dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Apabila seorang pemuda yaitu tanpa ilmu dan takwa, laktibar ridati, maka tidak dihitung-hitung. Hidupnya laksana mayit. Artinya manusia, kata Imam Syafi'i, artinya manusia yang mau berbobot di sisi Allah dan Kanjeng Nabi, pertama yaitu harus punya ilmu, nomor dua harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatul fata idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Sampai Imam Syafi'i berkata, hidupnya, jayanya seorang pemuda demi Allah yaitu harus punya ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takwa, pertama satu punya ilmu agama. Nomor dua harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takut kepada Allah bahwa kita akan bertemu kepada Allah, bahwa kita akan berhadapan kepada Allah, Sang Maha Perkasa, Sang Maha Adil, Sang Maha Bijaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya semoga kita sempat di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah huru-haranya zaman seperti sekarang, lebih-lebih sekarang dekat pilkada, bahaya. Makanya merapat kebaikan biar iman yang ada biar tidak digerogot oleh keadaan yang ada. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilepaskan, dijauhkan dari bala-bala, musibah-musibah, min fitnatis zaman wa min syarri zaman, dari fitnah-fitnahnya zaman dan dari jeleknya zaman. Amin. Allahumma amin. Allah. Nah, kita membahas bab fikih, Bang. Wa yahrumu taqaddumuhu, dan haram taqaddumuhu yaitu mengendahului makmum kepada imam. Itu enggak boleh. Bisa kita kan berjamaah. Oh, Haji Taufik bermakmum sama saya belum meruku, Haji Taufik sudah ruku. Haram itu. Memang tidak batal kalau satu rukun tidak batal. Kalau dua rukun, saya masih di atas, Haji Taufik ruku. Kan satu rukun. Tidak batal sholat Haji Taufik, cuma haram. Dosa Haji Taufik. Saya belum apa-apaan, Haji Taufik udah itidal. Dua rukun kan berarti bukan haram lagi, tapi batal sholatnya. Haram plus batal sekarang sholatnya Haji Taufik. Makanya orang jadi makmum itu harus pintar juga. Orang jadi makmum itu bukan cuma imamnya yang dituntut pintar, tapi makmumnya juga dituntut pintar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan satu bukti, andai kata imamnya keliru, kalau orang pintar kan baca subhanallah, kalau makmumnya tidak tahu ini salah, tiba-tiba Haji Taufik salah, kan begitu. Umpama Haji Taufik makmum sama saya, makmumnya Haji Taufik umpama tidak tahu, sedangkan sholat saya itu kurang satu rakaat. Kan kalau Haji Taufiknya alim, subhanallah, kode itu kode. Kalau Haji Taufik tidak tahu, ini gimana mau Ustaz keliru, Ustaz udah batal. Yang TV nyala akhirnya, yang TV abri kode ternyata batal. Ustaz klik orang tuh Ustaz, umpama kurang satu Ustaz, sebenarnya kan subhanallah, ternyata ngomong, maka Haji Taufik batal sholatnya. Karena apa hal itu? Dikarenakan tidak tahu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini kalau semakin kita belajar lalu diamalkan sendiri, tambah terus. Allah. Jadi kembali pembahasan haram bagi seorang makmum yaitu mendahului daripada imam beruk infi'lin dengan satu rakaat sebangsa kelakuan. Tapi watak tulu beruk, nah ini dan juga batal sholatnya makmum biruk, nah ini apabila mendahului dua rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wakada begitu juga apabila mendahului itu haram. At-ta'akhuru yaitu kececer anu dari begitu juga batal sholatnya makmum. Kececeran anu dari imam bima dengan dua rukun.
Saya sudah ruku di topik diam. Saya sudah itidal di topik diam. Sudah kececeran 2 rukun. Berarti siapa yang batal? Di topik. Jadi mendahului imam 2 rukun itu batal. Kececeran 2 rukun juga batal. Salatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang batal kalau kececeran li ghairi udrin, kalau tanpa ada alasan. Kenapa di topik kamu kok cecer? Saya harus pelan Ustaz. Harus pelan saya. Kalau nggak pelan saya itu penyakit saya kambuh. Itu kan ada udur, ada alasan. Paham ya? Nih bab kececerannya atau ini bab kececeran. Kalau bab mendahului berarti kenapa di topik kok sampai ruku duluan? Ustaz, kalau nanti saya itu nunggu Ustaz, saya kececer, mendingan kececeran. Karena mendahului makmum, mendahului imam, satu rukun tidak batal kan? Tapi haram dosa. Pahami? Kalau 2 rukun baru batal di topik. Mendingan cecer aja. Karena alasan apa? Karena penyakit. Kenapa di topik sampai kok lambat betul sholatnya sampai 2 rukun tadi kececeran? Saya tidak bisa cepat, saya harus pelan-pelan. Ustaz, saya punya penyakit. Ini itu nggak masalah kan kececeran. Dikarenakan ada sebab bin penyakit. Allah wa bi aktsara min disebut daripada 3 rukun. Di topik ketinggalan 3 rukun atau lebih dari 3 rukun. Kenapa? Mengapa? Dikarenakan apa? Punya penyakit. Enggak, harus pelan di topik. Sujudnya harus pelan, rukuknya harus pelan, itidalnya harus pelan. Sehingga bukan saja 3 rakaat yang kececeran, bahkan bisa di 5 rakaat yang kececeran. Tidak batal sholat di topik. Karena mengapa? Dikarenakan ada alasan. Dikarenakan ada penyakit yang tidak bisa, harus cepat, harus pelan-pelan di topik. Amin. Ini kalau mendingan kececeran. Mentalati wa bi aktsara min 3 arkain tawilatin, yang sangat panjang laukan bagi makmum. Juga apalagi adabnya makmum apabila bermakmum kepada di antaranya kan tadi Allah, cara-caranya orang bermakmum, makmum. Wa ya'lam intiqala imamihi wa ijtama'a fi masjidin aw talatu mi'ati dira'in wa la yahula bain mahailun yam'ul istitraqa wa yatawafaqana salatihima wa la yatakhalafa fi sunnatin tafushu al-mukhalafatu fiha wa yanwil ittida'a ma taharrumi ma tarwi fil jum'ati wa qabla al-mutabati wa tul intidari fi ghairiha. Wa yaji wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tentang imam dan makmum dan imam, insyaallah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wal warihi wa asarihi fid darain. Amin. Ja'a fil khabar, telah datang dalam sebuah hadis. Yusyarullah ta'ala yaumal qiyamati masajidud dunya kal ibil. Qawaimuha fid duri wa a'naquha min az-za'faran wa ru'suha min al-miskil adfar. Wa daruha min zabarjad aw akhdara yarkabu ahlul jannati wal mu'addinuna yaqudunaha wal a'immatu yasuqunaha wa ya'muruna fi arasil qiyamati wa yunadi ya ahlal arasati aga ulain min al malaikatil mukrabin wala min al anbiya wal anbiya mursalin bal haula'i min ummati Muhammadin alladzina yafaduna salawatihim mal jamati. Yuqalu inna Allah ta'ala khalaqa malakan yuqalu dardailu lahu janahani binaun bil maghribi min yaqutati hamra'a wa janahun bil masyriqi min zabarjad khudra'u
mukallalun bidurri wal yaquti wal marjani wa ra'su tatat asyim qadamu tatal adis sabiati. Allah. Datang dalam sebuah hadis, yusyarullah ta'ala yaumil qiyamati, menggiring Gusti Allah, mempolong Allah Ta'ala, mengumpulkan Gusti Allah yaumil qiyamati pada hari kiamat, masjid dunia, yaitu masjid-masjid dunia. Jadi masjid dunia ini dalam sebuah hadis dikumpulkan semua, masjid Singkawang, masjid Pontianak, masjid di Mekah, masjid di Palestina, masjid di Malaysia, di Madura, dikumpulkan dalam kal ibili, laksana unta, disatukan maksudnya, bukan berupa unta, tidak, maksudnya kan unta itu pada umumnya kumpul bersama. Nah, jadi masjid itu di dunia nanti dikumpulkan semua. Nah, duri yaitu dari intan, berupa intan, tiangnya intan, tehelnya intan, Allah. Wanakwa, dan ada pun lehernya unta, minat za'faran. Betul. Kal ibili yaitu laksana unta, wa imuha, ada pun kaki-kaki unta minat duri dari intan, itu laksana unta nanti masjid-masjid dia. Nah, masjid dunia itu dikumpulkan laksana unta. Kaki-kaki unta tersebut dari intan. Dan wa'anak ada pun leher-leher unta, yang masjid yang berupa unta, minaz za'faron, dari minyak za'faron. Waraqsuha, ada pun kepalanya unta. Masjid nih ya, masjidnya. Minal misiki, dari misik al-adfar, yang baunya luar biasa. Merbak baunya. Wadaraha, ada pun tengahnya unta, punggungnya unta. Min zabarjat, ini kan masjid diubah kayak unta, tapi masjid. Wadaraha, ada pun punggungnya unta, min zabarjat, dari zabarjat, ini batu zabarjat, batu surga ini. Akhdara, yang hijau, yang jamati, yang akan menunggangin, menaiki kepada unta tersebut, itu masjidnya. Nah, kepada masjid yang berubah unta, ahlul jamaati, yaitu orang ahli berjemaah di masjid. Juga siapa? Wal muadzin, dan orang-orang tukang adzan. Indah unta tersebut, luar biasa indahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yaqudu, nah, saya nonton, apa nonton? Hah? Nonton yang menggiring kepada unta, yang menggiring yaitu kepada unta. Jadi orang-orang tukang adzan yang menggiring untanya nanti, saking indahnya. Adapun yang menunggangin orang yang suka berjemaah, yang berjemaah. Karena orang tukang adzan belum tentu berjemaah, tapi kalau orang berjemaah ya positif ada di masjid. Kan begitu. Orang yang adzan tidak begitu. Bisa jadi dia adzan dikarenakan ya setelah komat dia langsung pulang. Bisa jadi. Makanya, tapi kalau orang yang berjamaah positif berjemaah. Lebih-lebih dia seumpama cuma mikirin gaji. Yang penting saya adzan di komat, setelah itu saya pulang. Bisa-bisa. Ya kalau di sini orang adzan tidak digaji. Kalau di luar-luar digaji itu. Makanya konsisten dia. Allah. Wal a'immatu yasukuna, adapun imam-imam yasuku, yaitu kalian menggiring imam kepada unta. Ayo ke sana kata imam-imamnya. Ya guruna fi arasatil qiyamah, maka melewati semua orang yang suka berjemaah di masjid, orang yang suka adzan, dan imamnya fi arasatil qiyamah, dan lapangan-lapangan pada hari kiamat, melewati dia berjualan. Fayunada, maka dipanggil ya ahlal arasati. Fayunada, maka dipanggil mereka, masjid dan tukang tuntunnya yang menungganginya, dan imam-imamnya panggil nanti. Bisa jadi yang memanggil itu malaikat wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang memanggil langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya? Dengan panggilan apa? Ya ahlal arasati,
wahai penduduk lapangan, wahai ahli lapangan, ya halal arasati, orang-orang lapangan di padang mahsyar ini. Maka mulai apa itu? Siapa itu? Minal malaikati, dari malaikat, al-muqarrabin yang dekat-dekat, wala minal anbiya wala minal anbiya muslim, atau bukan, tak melainkan dia dari nabi-nabi dan utusan. Apakah mereka itu dari, bisa jadi sama makhluknya? Itu siapa itu? Siapa itu? Rombongan kok indah betul, masjid rupa unta yang dihias, ada yang menunggangi, ada yang apa? Ada yang menggiring. Itu siapa? Indah, maksudnya luar biasa. Habis itu dia juga, apakah dia terdiri dari malaikat? Kok mulia betul? Apakah dia dari nabi? Bal haulai min ummati Muhammad, tidak, mereka itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Alladzina adapun mereka yafaduna salawatim, mereka yang menjaga salatnya di waktu mal jamaah, yaitu berjemaah. Jadi orang berjemaah di masjid 5 waktu itu best the best itu. Makanya sulit kita mau berjemaah di masjid walaupun dekat 5 waktu. Tanya Ayu Syahid lah. Kan Syahid paling dekat. Kalau di saya sampai duhur, asar, maghrib, isya, subuh istiqomah, insya Allah masuk surga dengan sandalnya langsung. 40 hari aja di Syahid umpama bisa jebol ini ke masjid, apalagi bertahun-tahun. Oh ya udah, mau mati kapan aja. Sulit di lagi. Tanya sama Hadi. Untung maghrib. Abang yang dekat lah. Ya saya juga dekat juga kan gitu. Kan ukuran tetangga itu yaitu 40 kanan, 40 ke kiri, 40 ke tetangganya masjid saya ini juga kan gitu. Cuma kalau dibandingkan Hadi itu berapa meter cuma. Kayak di Syahid itu dekat itu. Coba sama tanya Hadi. Bisa menjalankan 40 hari, 1 minggu bisa full duhur, asar, maghrib, bisa subuh. Itu luar biasa. 1 minggu, 3 hari aja lah, saya jamin. Mun Hadi bisa 3 hari full duhur, asar, maghrib, bisa subuh. Itu baru Abdul Hadi Marliat itu. Ya kan kalau orang Arab tuh gitu. Zumar Badri. Nah, kalau orang-orang maksudnya ikut tingkahnya ulama. Kalau ulama tuh langsung nyebut dengan orang Ridwan Abdul Latif kan gitu. Mizan Siddiq itu memang anunya kitab. Keluar boy, 3 hari. Bisa jebol duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aduh. Jadi bujuk. Haji Umar lah. Jadi orang-orang ini memang pilihan dari Allah. Kalau orang bisa, bisa 40 hari udah luar biasa berjemaah, apalagi bisa berjemaah di mas. Orang bisa berjemaah 40 hari duhur ini walaupun di rumah, walaupun bukan di masjid. 1, dilepaskan dari catatan neraka, dilepaskan dari api neraka, artinya tak masuk neraka. Ini walaupun di rumah-rumah. Nomor 2, tidak mungkin orang itu munafik. Banyak itu, apalagi orang sampai 40 hari di masjid. Takut Allahu Akbar. Dia ada gelendengan. Sengocek. Karena panggilan Allah itu orang-orang khusus, orang VIP itu kalau bisa 5 waktu. Jadi tidak menjamin juga itu orang dekat sama masjid, ya itu bisa berjemaah. Begitu juga pengajian ini. Oh, sadar wasari. Apakah orang wasari ngaji semua? Enggak, ada orang-orangnya juga. Tapi dari Allah. Sejarah ini membuktikan. Walaupun di pondok mana aja memang begitu. Enggak heran itu. Memang sejarah membuktikan. Gitu. Majlis taklim di mana? Orang ngaji lebih orang bisa berjemaah di masjid itu orang. Semoga oleh Allah kita selalu disempatkan, dipilih juga oleh Allah walaupun kita bukan siapa-siapa. Semoga termasuk golongan dan nanti kita dimasukkan golongan anjing Nabi Muhammad SAW
dimasukkan golongan, dimasukkan oleh Allah golongan para anbiya mursalin, orang-orang mulia, syuhada, sholihin, guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Terus yuqalu, ternyata itu umat Rasulullah, itu umat Nabi Muhammad, itu mereka suatu dunia itu selalu menjaga sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai ke masjid ya. Kita bisa sama istri aja sholat. Ajaklah sama Jitopik bisa zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sama istri 40 hari itu dulu luar biasa. Langsung kasih nama Al-Hajj Al-Ustadz Haji Taufik Lukmanul Hakim langsung. Kalau 40 hari sama istrinya itu udah hebat itu. Saking memang dia tak bisa. Makanya semoga kita diberi taufik hidayah semua oleh Allah. Wa dan dikatakan innallaha ta'ala sungguhnya Gusti Allah khalaqa yaitu menciptakan Allah malakan yaitu satu malaikat yuqal yang dikatakan malaikat dardailu itu malaikat dardail. Lalu kepada malaikat dardail janahani yaitu punya dua sayap. Junahun yaitu satu sayap bil maghribi di sebelah barat. Min yakutati hamra'a dari yakut yang warna merah. Wajanahu dan yang sayap yang satunya bil masyriqi di sebelah timur. Min zabarjadatin dari zabarjad. Khudraw yaitu yang hijau. Bukan lalu yang di hiasin, bedek yang dihiasin, yang dikelir biduri dengan mutiara, dihiasi mutiara. Wal yaquti dan batu yakut, wal marjan dan itu marjan. Ini batu surga semua ini. Marjan itu adanya di surga, yakut itu adanya di surga. Wal marjan waroksu ada pun kepalanya malaikat tahtar asy di bawah aras. Wa qadamahu ini saking besarnya. Wa qadamahu dan kakinya malaikat tahtar ardi di bawah bumi. As-sabiyati yang lapisan yang nomor 7. Fayunada maka memanggil malaikat tersebut. Ya, ada malaikat dardail. Namanya malaikat dardail, dia punya sayap 2, abembeng. Yang satu sayapnya saking besarnya malaikat ini, yang satunya sampai ke bawah paling ujungnya barat, yang satunya paling ujungnya timur. Adapun sayap tersebut yang sebelah barat itu Allah ciptakan dari yakut yang merah, dihiasi dengan yakut yang merah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Juga sayap yang sebelah timur Allah hiasi dengan batu zabarjad yang hijau, juga dihiasi. Aras itu kan makhluk alam langit, namanya aras besar ini. Andai kata dunia ini disimpan ke aras, karena guli disimpan ke talam yang besar. Yang guli tersebut yaitu dunia, aras itu talam, rampatan, oke, one rampatan itu. Nah itu, saking besarnya ini, saking besarnya aras. Adapun kepala malaikat yaitu di bawah aras. Waqadamahu dan kakinya malaikat ada di bawah bumi yang nomor 7. Saking besarnya kan? Coba kita bayangkan sedikit gimana besarnya ini. Sayap sebelah kanannya, yang satunya sebelah barat. Saking panjangnya. Sayap yang satunya sebelah kiri. Kepalanya malaikat di bawah aras. Kakinya itu sampai menembus ke bumi lapisan nomor 7. Bayangkan. Saking besarnya malaikat tersebut. Terus fayunada maka memanggil malaikat. Ini malaikat apa? Dardail ini kullalatin tiap-tiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan. Apa panggilannya? Hal min taibin fayutabu alaih. Hal min mustafin fayughfaru lahu hatta yatul al-fajr. Kata malaikat ini setiap bulan Ramadan dia memanggil. Hal min taibin, apakah ada di antara kalian orang-orang yang bertaubat? Fayutuba alaih, maka diterima taubatnya. Ini setiap bulan Ramadan mereka ini manggil, ayo apakah di antara kalian mau bertobat kepada Allah, yang malam ini juga pasti diterima taubatnya, kata malaikat ini. Bertobat kepada Allah.
Apakah di antara kalian mau kembali kepada Allah? Sekarang waktunya kembali kepada Allah. Apakah kalian mau minta taufik hidayah kepada Allah? Kalau kalian minta taufik hidayah kepada Allah, positif diterima oleh Allah. Hal min mustaghfirin, apakah di antara kalian itu ada yang minta ampun kepada Allah? Fayughfaru lahu, maka positif diampuni. Ini setiap malam bulan Ramadan, hatta yatul al-fajr, sampai muncul fajar. Dalam hadis ini setiap bulan Ramadan. Dalam hadis lain tidak. Setiap malam ini memang ada malaikat, ada hambanya Allah yang bersuara. Ayo manusia, ayo makhluk, apakah kalian punya hajat yang malam ini juga dipenuhi hajatnya? Apakah kalian mau minta ampun kepada Allah? Sekarang juga pasti diampuni dosanya. Dalam hadis lain. Cuma ini malaikat Darda ini khusus berseru pada bulan Ramadan kepada orang yang mau bertaubat, kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Waktunya di tiap malam. Malam berarti hitungan dari maghrib itu sampai muncul fajar. Terus malam-malam biasa, apakah tidak ada suara yang memanggil kita untuk ibadah kepada Allah, untuk bangkit kepada Allah, untuk bertaubat, untuk mengadukan permasalahannya, problematikanya, urusannya, dunia, urusan akhirat. Setiap malam itu ada dalam hadis lain. Makanya kalau malam itu lewat jam 12 itu malas kita tidur. Padahal itu ada hambanya Allah yang niru, bisa ada malaikat yang memanggil, bahkan bisa jadi Allah langsung yang memanggil. Ayo hambaku, apakah di antara kalian yang punya hajat malam ini? Ayo akan aku tunaikan. Apakah kalian tersebut ingin minta pengampunan? Aku ampuni sekarang. Ini tiap malam. Makanya jangan lalaikan walaupun 2 rakaat. Kalau toh tidur kita bangun. Kalau kita tidak tidur, yuk kita lewat jam 12 kita mengadukan kehidupan kita kepada Allah. Baik mengenai kepada diri kita, anak istri kita, guru kita, suami kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita. Kita doakan. Al-babur rabi wa talatuna fi dzikrinnar, bab yang nomor 34 dalam menjelaskan bagaimana neraka. Insya Allah pengajian yang akan datang. Allahu